Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Wahyuningsih, NIM 1900904 dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip belajar dan mengajar serta keterampilan dasar dalam mengajar di kelas. Yang pertama yaitu pengertian dari prinsip belajar. Pengertian dari prinsip belajar ini sendiri adalah suatu hubungan yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik agar mendapatkan motivasi dalam belajar yang berguna bagi diri mereka sendiri. Proses prinsip belajar menurut Gestalt sendiri yaitu suatu proses transfer belajar antara pendidik dan juga peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Jadi, kesimpulannya adalah prinsip belajar sendiri merupakan landasan berpikir dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan juga peserta didik. Ada 7 prinsip belajar menurut Damyati pada tahun 2009. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Nah, perhatian ini sebenarnya mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar, karena tanpa adanya perhatian, tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran atau bahan yang dipelajari ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, apabila bahan pelajaran itu dirasa sebagai sesuatu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membangkitkan motivasi untuk mereka mau mempelajarinya. Nah, di samping perhatian tadi, ada juga sebuah motivasi. Nah, motivasi sendiri menurut saya adalah seseorang yang bisa menggerakkan atau mengarahkan aktivitas peserta didik dalam proses belajar. Karena tanpa adanya motivasi ini, peserta didik tidak dapat melakukan kegiatan belajar itu dengan baik. Yang kedua, prinsip belajar yang kedua yaitu tentang keaktifan. Nah, setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan mereka di dalam kelas. Keaktifan itu sebenarnya beraneka ragam. Yang pertama ada keaktifan kegiatan secara fisik. Yang ini contohnya seperti mereka membaca, menulis, lalu mendengarkan penjelasan guru, berlatih keterampilan-keterampilan lain, contohnya seperti membuat karya seni, dan masih banyak lainnya juga. Nah, yang kedua yaitu ada keaktifan dalam kegiatan psikis. Misalnya, pengetahuan yang dimiliki, misalnya peserta didik ini memiliki sebuah pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau membandingkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, atau juga mereka dapat menyimpulkan dari hasil percobaan seperti itu, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu prinsip belajar mengenai keterlibatan langsung atau pengalaman mereka dalam belajar. Nah, belajar ini merupakan proses mengamati yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam proses belajar sendiri tidak dapat dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang lain. Jadi dalam proses belajar itu maksudnya kita sendiri yang harus terlibat gitu.
Dan dari hal inilah siswa atau peserta didik ini mendapatkan pengalaman belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat itu ada pengulangan. Nah, pengulangan dalam belajar tentunya. Seorang pendidik yang sedang menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik, maka alangkah baiknya materi ini diulang kembali atau dipelajari kembali oleh peserta didik setelah berada di rumah. Mengapa? Karena hal ini dapat melatih daya ingat mereka. Contohnya, belajar kan tidak hanya tentang membaca, tetapi bisa juga dengan mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku atau mengulang kembali materi yang belum dipahami dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, yang kelima itu ada prinsip mengenai tantangan. Diibaratkan aja nih kayak kita hidup aja gitu. Kalau hidup biasa-biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, kayak gitu tuh rasanya hidup tuh flat-flat aja gitu, kayak bosen banget ngejalanin hidup. Nah, gitu juga dengan peserta didik gitu. Mereka itu kalau belajarnya biasa-biasa aja, nggak dikasih tantangan dalam sebuah pembelajaran, mereka itu bisa bosen gitu. Tantangan dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu untuk memacu atau memicu agar mereka itu bergairah dalam belajar. Tantangannya juga bermacam-macam nih. Ada yang melakukan eksperimen atau melakukan tugas secara terbimbing maupun mandiri, atau juga mencari tahu mengenai pemecahan dari suatu masalah. Yang keenam itu ada balikan atau penguatan. Nah, yang keenam itu ada penguatan. Siapa sih yang nggak butuh kepastian gitu? Pasti semua orang butuh banget sama yang namanya kepastian. Karena kalau diambang-ambang keabu-abuan itu rasanya aneh banget antara ya dan tidak gitu. Jadi siswa itu selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukannya. Karena dengan demikian siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang mereka kerjakan. Sekaligus dapat menjadi penguatan bagi dirinya sendiri gitu. Contohnya, saat mereka saat mereka selesai ulangan, pastinya mereka ingin mengetahui berapakah hasil dari ulangan mereka itu, apakah mereka dapat nilai besar atau kecil. Nah, setelah mereka tahu mereka dapat nilai kecil, guru dapat memberikan penguatan kepada siswa tersebut agar tidak berkecil hati dan dapat termotivasi lagi untuk lebih giat belajar. Gitu. Terus yang terakhir itu prinsip mengenai perbedaan individual. Nah, kan setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Nah, kesadaran mereka bahwa mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda akan membantu mereka menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri gitu. Contohnya, mereka bisa menentukan dengan siapa mereka akan duduk. Itu contohnya nih, misalnya aku mau duduk sama si A misalnya, tapi dia orangnya berisik, suka bikin ulah, terus nggak bisa diem. Kayaknya aku nggak cocok deh sama dia gitu. Ya udah, aku duduk sama si B aja yang lebih kalem, lebih pendiam kayak gitu. Dengan aku duduk dengan si B, maksudnya bisa membantu diri aku untuk menemukan kondisi atau situasi belajar yang nyaman. Karena kan setiap siswa punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Semua nggak bisa disamaratakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuningsih, NIM 1900904 dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip belajar dan mengajar serta keterampilan dasar dalam mengajar di kelas. Yang pertama yaitu pengertian dari prinsip belajar. Pengertian dari prinsip belajar ini sendiri adalah suatu hubungan yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik agar mendapatkan motivasi dalam belajar yang berguna bagi diri mereka sendiri. Proses prinsip belajar menurut Gestalt sendiri yaitu suatu proses transfer belajar antara pendidik dan juga peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Jadi, kesimpulannya adalah prinsip belajar sendiri merupakan landasan berpikir dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan juga peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hartiani dengan NIM 1900615. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip mengajar. Prinsip mengajar adalah suatu aturan yang berlaku bagi seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sehingga seorang guru harus mempunyai aturan atau prinsip agar pembelajarannya berjalan dengan baik. Nah, menurut Slameto, ada 10 prinsip mengajar, yaitu yang pertama perhatian. Dalam mengajar, guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa terhadap pembelajaran yang diberikan. Perhatian ini akan lebih besar bila terdapat minat pada diri siswa, sehingga pembelajaran ini harus menarik atau asik agar dapat menarik perhatian siswa. Lalu yang kedua ada aktivitas. Dalam proses mengajar, guru juga perlu membangkitkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat, seperti bertanya, mengajukan pertanyaan, maupun diskusi. Sehingga pembelajaran akan diterima oleh siswa jika siswa memiliki aktivitas dalam pembelajarannya. Yang ketiga yaitu apersepsi. Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa ataupun pengalamannya. Dengan demikian, siswa akan memperoleh hubungan antara pengetahuan yang telah menjadi miliknya dengan pelajaran yang akan diterimanya. Lalu yang keempat ada peragaan. Saat guru mengajar di kelas, harus berusaha menunjukkan benda-benda yang asli atau nyata dengan menunjukkan model, gambar, benda tiruan, atau menggunakan media lainnya seperti HP, laptop, dan lain-lain. Dengan pemilihan media yang tepat, dapat membantu guru menjelaskan pembelajaran yang diberikan, juga membantu siswa untuk lebih memahami apa yang telah dipelajarinya. Yang kelima ada repetisi. Agar siswanya dapat mengingat dengan sekali penjelasan, maka perlu dibantu dengan mengulangi pelajaran. Pelajaran yang diulang ini akan memberikan tanggapan yang jelas dan juga tidak mudah dilupakan oleh siswa. Lalu yang keenam ada korelasi. Dalam mengajar, guru wajib memperhatikan hubungan antara setiap mata pelajaran, karena semua ilmu atau pengetahuan itu saling berhubungan. Namun, hubungan itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dipikirkan sebab dan akibatnya. Diupayakan hubungan itu dapat diterima akal, dapat dimengerti, sehingga dapat memperluas pengetahuan siswa itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada konsentrasi. Hubungan antar mata pelajaran itu sangatlah luas, mungkin dapat dipusatkan kepada salah satu minat siswa, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan secara luas tetapi mendalam. Sehingga siswa dapat melihat pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, yang dapat menyebabkan siswa memperoleh kesatuan pelajaran yang bulat dan utuh. Lalu yang kedelapan ada sosialisasi. Dalam perkembangannya, siswa perlu berinteraksi dengan teman yang lainnya,
Alangkah baiknya siswa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan cara berpikir mereka dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya yaitu 9, ada individualisasi. Siswa itu merupakan makhluk yang sangat unik, di mana masing-masing mempunyai perbedaan khas. Guru harus mendalami perbedaan siswa tersebut secara individu agar dapat memberikan pendidikan yang sesuai. Juga dapat melakukan penyesuaian guru pada sifat dan bakat masing-masing siswa. Yang terakhir, ke-10, ada evaluasi. Evaluasi dapat memberikan motivasi bagi guru maupun siswa. Dengan evaluasi, guru juga dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak yang tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar. Evaluasi ini juga dapat menjadi bahan umpan balik, sehingga guru dapat meneliti dirinya dan berusaha memperbaiki dalam perencanaan maupun teknik penyajian dalam pembelajarannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Devi. Pengertian keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar di kelas merupakan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional menurut A.S. Tillman 1991. Pengajar harus dapat memodifikasi suatu informasi sehingga dapat diterima oleh siswa secara tepat dan menyeluruh. Kemampuan guru dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang tidak mudah. Guru perlu memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni sehingga siswa dapat belajar dan terlibat dan tujuan pembelajaran tercapai. Keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki guru menurut Tournai 1973. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru meminta penjelasan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan guru juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan. Pada jenjang pendidikan dasar, memberikan penguatan harus dilakukan sesering mungkin. Penguatan adalah segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Penguatan bertujuan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi. Seringkali penguatan juga dapat ditujukan dari ekspresi guru, mengajungkan jempol, tersenyum, penguatan dengan sentuhan, mengusap kepala, menepuk pundak, atau melakukan tos. Penguatan yang diberikan secara konsisten dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, keterampilan membuat variasi stimulus. Variasi dalam konteks belajar mengajar merujuk pada tindakan guru yang disengaja atau secara spontan dengan tujuan untuk mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Variasi stimulus dapat mengurangi kebosanan siswa dan kembali menarik perhatiannya pada pembelajaran. Bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran seperti variasi suara, teacher voice, atau pemusatan perhatian siswa, focusing, kesenyapan, kebiasaan guru, teacher styling, kotak pandang dan gerak, eye contact and movement, gestur atau gerak tubuh, ekspresi wajah guru, perpindahan posisi guru dalam kelas dan juga variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Beberapa kelas di SD, guru menggunakan yel-yel. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan informasi yang terorganisasi secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti, sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan, seperti yang pertama, penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan bermakna. Nah, aspek-aspek dalam menjelaskan materi pembelajaran seperti bahasa yang dipilih harus sederhana, harus terang dan jelas. Bahan yang disajikan harus dipahami dan dikuasai dengan baik dan pokok-pokok yang diterangkan harus disimpulkan di akhir pembelajaran. Lalu, yang kelima,
Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan prakondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Nah, komponen membuat kelas meliputi menarik perhatian, membangkitkan motivasi, dan apresiasi. Sebagai contoh, guru membuka kelas dengan membuka box tutup yang isinya dirahasiakan dengan menggerakkan dan sambil bertanya, siapa yang tahu isi box ini? Kondisi ini akan sangat menarik perhatian peserta didik sehingga guru dapat dengan mudah melanjutkan pada inti pembelajaran. Menutup pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri proses KBM atau proses belajar dan mengajar. Ibarat mendaratkan pesawat, bagian penutup juga perlu dipersiapkan dengan baik, tidak tergesa-gesa atau mendadak ditutup. Komponen-komponen dalam menutup kelas seperti merangkum kelas, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, berikan pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi berikutnya, dan diakhiri dengan doa. Yang keenam, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, diskusi kelompok ini merupakan salah satu variasi kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses KBM. Diskusi yang berjalan baik dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir, HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Diskusi merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama kelompok. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki guru agar suasana belajar mengajar dapat menunjang efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan keterampilan mengelola kelas, guru perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, yang bersifat preventif seperti kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran, dan keterampilan yang bersifat refresif, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Yang terakhir, yang kedelapan, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar sering kali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendampingan belajar. Nah, hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pembelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perseorangan. Hal yang penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman belajar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.